Oke, di slide saya udah kelihatan di layar ya. Distribusi obat. Oke, sebelum kita mulai mungkin ada sedikit penjelasan ya mengenai alur distribusi obat. Oke, di sini di slide saya kan terlihat jelas ya di layar monitor kalian? Terlihat jelas ya? Jelas, Bapak. Terlihat? Oke. Ini ada industri, PBF itu distributor besar, PBF itu pedagang besar farmasi ya. Ada PBF cabang, ada apotek, rumah sakit. Jadi ini alur distribusi obat. Ya, dari industri, PBF, PBF cabang, apotek, rumah sakit. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah boleh nggak apotek membeli obat di industri? Boleh nggak? Ada yang bisa nggak? Boleh nggak apotek membeli obat langsung ke distribusi? Industri Tidak boleh, misalnya. Bapak. Oke, Izin siapa menjawab, yang Bapak. coba? Siapa yang mau coba? Saya Anggi, nomor NIM 034. Oke, Anggi, Tidak silakan boleh. Anggi. Apotek tidak boleh langsung membeli obat ke distribusi, Bapak. Ke distribusi. Industri. Ke industri, mohon maaf. Oke, alasannya kenapa, Anggi? Karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya, Bapak. Oke, karena ada undang-undang yang mengaturnya. Saya pegang ya. Ya. Oke, ada yang punya pernyataan yang berbeda selain Anggi? Ayo, ada yang mau mencoba yang lain? Ada yang mau mencoba yang lain? Halo, suara saya terdengar? Masih terdengar? Halo? Sebentar dulu ya. Ini saya pakai apa sih? Suara saya jelas? Jelas, Bapak. Oke, ada yang mau mencoba yang lain nggak? Boleh nggak apotek atau rumah sakit beli obatnya langsung ke industri? Boleh nggak? Ada yang mau mencoba? Tadi Anggi bilang nggak boleh. Kalau ada aturan yang berlaku. Oke, coba yang lain. Ada yang punya pendapat berbeda atau pendapat sama? Ayo. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba nggak? Halo? Suara saya masih terdengar nggak nih? Halo? Masih, Pak. Oke, ada yang mau coba nggak? Satu orang lagi, ayo. Ayo nih. Kalau diam nih, nggak jalan-jalan nih slide-nya. Bapak 055 boleh izin mencoba? Boleh, silakan. 055. Biasanya boleh Pak dari pihak apoteker menghubungi kayak pihak industri farmasi kemudian disalurkan kepada pedagang besar farmasi seperti PBF, selanjutnya PBF menyalurkan pendistribusi obat tersebut kepada apotek. Biasa kita buat kayak SP Pak. Benar ya? Bukan. Maksud pertanyaan saya itu apotek boleh nggak pesan obat di industri? Nggak ke PBF langsung? Nggak bisa Pak. Oke, nggak bisa. Oke, 2 orang bilang nggak bisa ya. Nah, ini pertanyaannya. Oke. Bisa dibaca nggak aturannya ini? Terlihat di layar monitor? Terlihat, Bapak. Oke. Permenkes tahun 1018 garis miring Menkes garis miring garis miring 10 garis miring 1993
toko obat, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya, yaitu pabrik farmasi dapat menyalurkan hasil produksinya langsung ke PBF, toko obat, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. Jadi, industri ini kalau apotek memesan obat ke industri, boleh ya, nggak ada yang larang. Tapi kok sampai saat ini belum ada sih yang order obat dari apotek ke industri? Ada yang bisa ngasih masukan nggak? Kenapa alasannya? Ayo. Padahal harganya kalau langsung mesan ke industri jauh lebih murah harganya ketimbang mesennya ke PBF. Karena kalau PBF kan harganya pasti di up gitu. Ayo, ada yang bisa nggak? Alasannya kenapa? Ayo. Ada yang bisa nggak? Alasannya apa? Ada yang bisa nggak alasannya? Ayo, saya tunjuk ya. Kalau ada yang jawab, saya tunjuk aja dah. Coba nih Putu Dwi Indrayani. Iya Pak, mohon izin menjawab. Oke, Mungkin kalau silakan. dari menurut saya, kenapa membeli obatnya itu melalui yang sekarang tidak melalui pendistribusian itu karena mungkin jumlah obat yang dibeli itu harus dengan jumlah yang banyak, mungkin Pak. Tapi kalau misalnya dia Oke. beli langsung ke PBF, mungkin boleh beli dengan jumlah yang agak sedikit sesuai kebutuhan, begitu Bapak. Oke, jawabannya bagus ya. Jadi memang teman-teman kalau kalian beli ke industri itu kan nggak bisa beli satu box, tapi per batch. Jadi misalnya batch 1 itu isinya sampai 1.000 atau 2.000 box. Nah, mungkin kan apotek belinya sampai 2.000 box. Ya bangkrut apoteknya yang beli satu obat, item obat. Nah, makanya karena itu biasanya apotek mesennya ke PBF agar bisa beli eceran boxnya. Nah, seperti itu. Sampai sana paham nggak? Sampai Paham, sana Bapak. paham? Paham, Pak. Oke. Nah, oke. Jadi paham ya? Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah kira-kira apa yang maksud dengan PBF cabang? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Apa yang dimaksud dengan PBF cabang? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Apa yang dimaksud dengan PBF cabang? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. PBF cabang adalah cabang PBF yang telah memiliki pengakuan dari PBF pusat untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, dan bahan obat dalam jumlah yang besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pak. Oke. Atau ada punya pendapat yang berbeda lagi? Apa itu PBF cabang? Mencoba izin menjawab, Bapak. Oke, silakan. Kalau PBF cabang itu misalnya dia tuh pusatnya di Jakarta, tapi dia terdapat juga di beberapa daerah, misalnya kayak di Bali atau di luar Pulau Jawa, tapi pusatnya tetap di Jakarta, misalnya kayak gitu, Bapak. Oke, jawabannya bagus ya. Betul ya. PBF cabang itu biasanya dia punya cabang. Jadi pusatnya misalnya di Pulau Jawa. Jadi misalnya gini, salah satu contoh misalnya PBF Ensepal. Nah, Ensepal itu punya pusatnya ada di Jakarta, tapi punya cabang di Bali. Itu namanya PBF cabang ya, agar memudahkan pemesanan obat misalnya. Kan mungkin kita mesennya ke Jawa. Karena pasti agak prosesnya ribet ya, dia bikin cabang nih, agar pengiriman juga lebih enak dia. Nah, seperti itu. Sampai sana paham nggak? Paham?
Paham, Pak. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, boleh nggak apotek memesan obat di luar pulau? Antar pulau, bukan antar provinsi. Boleh nggak apotek? Misalnya gini, apotek di Bali memesan obat di Pulau Jawa. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Bisa, Bapak. Oke, alasannya apa? Alasannya apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa boleh? Mencoba izin menjawab, Bapak. Silakan. Apotek boleh memesan obat di luar PBF di luar pulau itu asalkan sudah terdaftar di PBF tersebut dan memenuhi perizinan yang berlaku, Pak. Oke, apa ya? Jadi gini, jadi kalau nanti kalian punya apotek, ingin mesan di, biasanya kalau di luar Pulau Jawa, karena di luar Pulau Bali, kadang-kadang harga obat ada yang lebih murah. Jadi kalau kalian pesan di luar itu boleh, asal obat yang kalian terima itu kalian mendapatkan faktur obat. Pernah lihat faktur obat nggak? Ada yang pernah lihat faktur obat nggak? Nggak pernah ya? Pernah, Bapak. Yang belum kerja. Sebentar, saya tambah ya. Oke, yang belum pernah. Jadi yang belum pernah lihat ini contoh faktur ya. Sebentar, saya on cam saja. Jadi kalau contoh faktur seperti ini ya. Kelihatan nggak ya? Sebentar. Oh, nggak kelihatan ya. Saya pakai gini soalnya. Oke, sorry. Mungkin saya hilangkan dulu gininya. Mana setting? Oke. Pernah lihat kelihatan fakturnya nggak? Model fakturnya seperti ini. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya secara jelas ya. Ini ada tanda tangan di sini kan? Oke, ini keterangan yang menerima barangnya, ya. Ini keterangan dari PBF-nya. Di sini ada list barangnya, ada list harga sampai dengan expired-nya. Nah itu sekilas mengenai faktur. Nanti kalau kalian kerja di apotek mungkin lebih dalam artian lebih tahu lebih banyak tahu contoh-contoh fakturnya. Itu salah contoh faktur. Jadi ada keterangan kalian, ada izin kalian, ada keterangan dari penanggung jawab dari distributornya. Oke. Nah itu sekilas mengenai alur. Oke. Nanti kalau ujian saya tanya bisa jawab ya. Nah jadi sekarang oke, saya punya suatu kasus ya. Jadi ada gini, 197 apotek di langganan pabrik obat paten palsu di Semarang. Nah, kira-kira apakah apotek ini bisa nggak jadi tersangka atau nggak melanggar aturan yang berlaku nggak? Kalau ada kayak gini kasusnya, kira-kira 197 apotek ini melanggar peraturan yang berlaku nggak? Ayo, ada yang bisa nggak? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan. Menurut pendapat saya, apotek itu melanggar, Bapak, karena dia itu membelinya di Semarang itu bukannya membeli di
industri atau di PBF-nya langsung, Bapak. Kemungkinan pabrik itu juga tidak ada izin untuk berjalan gitu, Bapak. Oke, ada izin gininya ya, izin mengedarkan ya. Oke. Ada punya pendapat yang berbeda nggak? Ada punya pendapat berbeda nggak? Ayo, kira-kira bagaimana pendapat kalian mengenai berita ini? Ayo. Siapa yang bisa? Oke, kalau kalian saya tunjuk aja dah. Coba Niloh Putu Sakura. Oke, coba Niloh Putu Sakura. 057 coba. Ya, Bapak izin menjawab. Kalau menurut saya, Oke. kasus tersebut itu melanggar peraturan karena dia itu ada seperti yang ditulis di PPT-nya itu, yaitu melanggar adanya dugaan pemalsuan obat gitu, Pak. Oke, melanggar ya. Oke, semua melanggar. Oke, saya bahas saja. Jadi gini, ini bicara berita seperti ini. Satu, menunjuk apotek jadi larangan obat paten palsu di Semarang. Nah, kalau dia apotek, nah, kita lihat dulu di pabrik obat ini apa sih izin edarnya? Dalam bentuk apa ini? Nah, ketika dia dalam bentuk distribusi atau distributor atau PPF, nah 197 apotek ini tidak bersalah jadinya, karena dia membeli obat di PBF resmi. Yang salah adalah PBF-nya atau enggak pabrik obatnya ini. Tetapi kalau pabrik obat ini tidak memiliki izin atau enggak punya sama sekali izin, tapi 197 apotek ini memesan di sini, 197 apotek ini yang bermasalah jadinya. Jadi kita lihat dulu angka gininya. Jadi namanya memesan obat sesuai dengan peraturan yang ini, Permenkes tahun sekian. Jadi pabrik farmasi itu kan boleh dinyalurin obat ke PBF, toko obat, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. Jadi kalau dia punya izin, apotek yang bersangkutan di sini, dia tidak akan dipermasalahkan. Tapi ketika 197 apotek ini memesan obat ke pabrik obat ini, tapi tidak ada izinnya, 197 apotek ini bermasalah. Sekarang tergantung nih, apakah punya izin enggak dia ini? Nah, seperti ini. Jadi kita kan nggak tahu nih, pabrik obat mengeluarkan obat palsu. Jadi kita sebenarnya apotek ini, kalau kalian kerja di apotek, kalian yang menerima obat saja. Tapi ketika kalian memesan di tempat yang resmi, itu dianggap legal. Masalah nanti obatnya palsu atau enggak, itu yang mengeluarkan atau enggak yang ada permasalahan adalah di pabriknya atau distributornya. Mereka lah yang nanti akan kena di sini. 197 apotek ini aman. Sampai sana paham nggak? Paham, Bapak. Paham ya? Oke. Kita lah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Belum ada, Pak. Tidak ada? Belum ada. Oke, kita lanjut. Udah ya? Tergantung konteks kasusnya. Kalau dia apotek ini memesan di pabrik atau distributor dan tidak memiliki izin, apoteknya kena sanksi. Tapi kalau dia apoteknya memesan di pabrik atau enggak distributor yang memiliki izin resmi, apoteknya enggak kena sanksi dia. Nah, seperti itu. Nah, pernah lihat SP enggak? Pernah, Pak. Pak. Oke. Yang belum kerja pernah nggak
dilihat SP atau enggak dosen lain yang menjelaskan tentang surat pesanan. SP itu surat pesanan ya. Nah, jadi kalau industri sama PBF, mesin obat itu kurang lebih selama 1 bulan baru datang obatnya. Beda sama apotek ke distributor atau PBF itu kan cepat nih. Karena dia 1 hari udah datang nih paling cepat ya. Nah, paling lama misalnya 2-3 hari. Nah, kalau distributor ke industri itu biasanya dia 1 bulanan. Sama, SP itu surat pesanan. Nah, dalam SP itu ada namanya nanti izin penanggung jawab sama izin penanggung jawab. Kalau bikin SP dari PBF ke industri, izin penanggung jawab PBF-nya ada tanda tangannya sama nomor SIPA-nya. Di sini saya nggak ada ya. Oke, kalau yang PBF dari apotek ini ada SP sama ya. Kemudian ada nanti setelah kita ngirim surat pesanan, itu akan dicetak faktur oleh PBF-nya. Jadi faktur ini biasanya rangkap 3 atau 4. Kita ambil 1 sebagai buktinya. Dan legalitas ini biasanya berisi nomor izin praktek kalian biasanya. Saya punya contoh sebentar ya. Oke, ini kelihatan nggak di sini? Ini contoh perkusor ya, pesanan perkusor. Kelihatan nggak di sini di dalam monitor? Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Ah, ini nih di sini kan ada nih nama apotekernya Putu Denta Nugraha Prahayangan SPM APT kan ada izin prakteknya tanda tangan, ada capnya. Ini salah satu contoh surat perkusor nih. Nah, biasanya kalau sebentar. Sorry, saya nggak bawa yang izin. Sorry ya, saya nggak bawa izin SP apotek saya yang biasa. Tapi kalau beda sama nanti mungkin kalau kalian ngecek, biasanya SP itu ada 4 ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sekarang. Ada namanya SP obat biasa, ya obat keras, bebas terbatas. Ada namanya SP OOT, SP perkusor. Nah, ini biasanya 1, 2, 3 ini OOT sama perkusor psikotropika itu sama bentuknya. Kayak gini modelnya. Cuma beda nama saja dia. Ini perkusor, OOT itu obat-obat tertentu, psikotropika. Tapi kalau narkotika, dia yang mengeluarkan hanya 1 orang, itu dari distributor Kimia Farma. Obat narkotika itu hanya bisa dikeluarkan oleh PBF dari Kimia Farma, ya. Namanya PBF Kimia Farma Trading-nya, bukan apotek, tapi dia punya juga PBF-nya. Hanya PBF Kimia Farma yang bisa mengeluarkan narkotika, contohnya adalah kodein, kodipron. Nah, kalau perkusor, psikotropika, OOT itu biasanya semua PBF bisa. Khusus narkotika hanya PBF Kimia Farma. Dan untuk SP pesanan hanya dikeluarkan oleh PBF Kimia Farma saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai SP? Kalau SP itu biasanya rangkap 2. OOT juga rangkap 2, rangkap 2. Ini rangkap 5 apa rangkap 4? Saya agak lupa nih. Kalau nggak salah rangkap 4 ini ya, narkotika ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Maaf Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wanda dari kelas A6C, Pak. Oke, silakan. Pak, kalau semisalnya mesen obat, itu kalau misalnya obatnya OOT, tapi dipesan pakai SP obat biasa, itu kena sanksi nggak sih, Pak? Tapi PBF-nya tuh nerima dia, Pak, SP biasa dipakai gitu. Oke, terima kasih. Kena sanksi nggak kalau misalnya OOT itu contohnya golongannya gini biasanya. Oke, kayak misalnya saya pakai merek aja ya. Kalau OOT itu Promedek, pernah dengar Promedek sirup nggak? Pernah, Pak, isinya dextrose. Nah, itu salah satu OOT. Jadi gini, kebetulan saya punya apotek juga, pengalaman. Kebetulan waktu saya bikin apotek, saya pikir cuma ada SP obat biasa, perkusor, psikotropika, narkotika. Ternyata ada juga namanya SPOT. Nah, kebetulan
saya sering nih nyuruh anak buah saya nih, kalau dia minta OOT, ini pesanan perkursor coret aja, ganti pakai surat pesanan OOT, jadi tulis tangan ya, perkursor coret jadi OOT di sini. Nah, biasanya kalau apotek itu nggak akan kena omel ya. Tapi yang kena omel nanti sama Balai POM itu biasanya PBF-nya. Jadi mereka kadang-kadang yang agak strict itu nggak mau dia, berarti kok Pak siapanya yang OOT Pak gitu. Jangan yang dicoret perkursor atau SP biasa, nggak boleh. Harus dia OOT. Bedanya nanti SP biasa sama SP perkursor. Kalau di layar ini kan ada namanya kandungan zat aktif. Nah ini biasanya ciri-cirinya perkursor, psikotropika, dan juga OT ada ini. Kandungan zat aktifnya apa, bentuk kemasannya apa, satuan, jumlah, keterangan. Ini lengkap dia. Tapi kalau SP biasa, ini nih nggak ada ya. Bentuk nih nggak ada, satuannya nggak ada, kandungannya nggak ada, cuma nama obat, jumlah gitu aja biasanya. Kalau SP biasa. Jadi kalau biasanya kalau OOT itu kena sanksi, ya pasti kena sanksi. Biasanya kena sanksi lisan atau enggak berupa administratif ya, distributornya oleh Balai POM misalnya. Nah, tapi kalau apotek nggak akan kena dia. Makanya kalau distributor yang agak disiplin, dia pasti mintanya yang SP-nya OOT. Seperti itu. Oke, biasanya paham? Paham apa? Paham nggak? Oke, ada pertanyaan lain nggak? Ada pertanyaan lain nggak? Untuk saat ini belum ada, Bapak. Oke, belum ada ya. Nah, kita lanjut nih. Ini nih, jadi kalau saya sini ada foto faktur ya, yang jelas. Biasanya dalam faktur tuh yang tadi saya jelaskan itu, dia wajib ada nomor batch, tanggal kadaluarsa, jumlah, kemasan. Ini biasanya wajib faktur itu. Jadi ada namanya, ada kemudian ada nomor batch, ada expired. Kalau faktur ya, ada unitnya berapa, harga, total semuanya. Nah, bisa kalian baca ini ya. Ini penyaluran narkotika, psikotropika yang perkursor dalam bentuk obat jadi. Jadi ini ada yang bacanya kan industri farmasi kepada PBF dan instalasi farmasi pemerintah. PBF kepada PBF lainnya. Paham nggak maksud saya? PBF kepada PBF lainnya. Paham nggak maksud saya? Jadi gini, distributor itu boleh atau ke PBF itu boleh menyalurkan obat selain ke apotek, boleh ke PBF lain juga dia. Jadi ada juga yang beli obat bukannya ke PBF itu bukannya ke industri tapi ke PBF lain. Biasanya kayak gini. Kan tadi dijelaskan sama temannya nih, kalau beli di industri harusnya belinya banyak. Nah, biasanya kalau PBF yang beli ke PBF lain itu dia nggak sanggup belinya terlalu banyak. Nah, dia belinya ke PBF lain nih. Tapi harganya biasanya kalau dia beli ke PBF lain, dia kan beli lumayan banyak nih. Misalnya kalau industri belinya 1.000, tapi kalau dia beli ke PBF lain itu dapat 300, dia dapat diskon dia biasanya. Nah, itu namanya PBF lain dia. Jadi PBF itu boleh menyalurkan obat ke PBF atau ke apotek atau ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Saya lupa ngasih tahunya sebentar itu ya. Oke, sampai paham? Paham ya? Nah, ini tentang penyaluran narkotika itu ini nomor PP-nya ya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015 tentang ini narkotika dan sebagainya. Nanti kalian coba ingat-ingat terus ya, karena mungkin ujian saya dalam bentuk multiple choice ya. Dalam bentuk multiple choice. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Dari saya belum ada, Pak. Ada pertanyaan nggak?
Belum ada, Bapak. Jadi saya lanjut ya. Oh, juga nih waktu udah ada ya, izin penanggung jawab, nomor produk, distributor. Saya tanya nih, ada yang kerja di apotek nggak? Ada, Pak. Ada, Bapak. Ada, oke. Punya izin praktek? Punya, Yang Pak. kerja di apotek? Punya, Punya, Bapak. Pak. Punya, Bapak. Izin praktek punya? Apotekernya yang punya, Pak. Kalau kalian? Belum, Pak. Belum, oke. Belum, Pernah nggak Bapak. nerima faktur obat? Pernah, Bapak. Pernah, Pak. Oke. Pernah. Yang tanda tangan siapa? Saya, Pak. Pakai izin siapa? Pakai izin AA-nya, Pak. Izin Izin AA. AA-nya tapi kalian tanda tangan gitu? Iya, Bapak. Soalnya kan Oke, sebenarnya kalau kalian lihat di sini, biasanya kalau yang di lapangan biasanya kalau ada faktur datang itu sebenarnya, jadi sebenarnya kalau kalian ingin praktek di apotek, kalian wajib punya izin. Nah, tapi di lapangan berbeda seringan. Jadi yang punya izin yang nggak ada, jadi yang ada di hari itu yang tanda tangan, tapi ada nama biasanya kayak pemalsuan tanda tangan. Jadi cari ya temannya nih yang bikin nih. Tolong nanti kalau bikin tanda tangan jangan ribet nih. Atau obat datang dia biasanya tukang antar barangnya, ya udah diterangkan sama yang nggak punya izin, tapi atas nama biasanya pemalsuan tanda tangan biasanya izinnya dipakai izinnya yang punya izin, tapi yang tanda tangan orang lain. Nah seperti itu biasanya kebanyakan di lapangan. Nanti kalau kalian kerja di lapangan jangan kaget ya, banyak hal seperti itu. Nanti ketika kalian masukin faktur obat, karena nomor batch sama nomor ID produk ini wajibnya ada di kartu stok. Jadi kalau yang belum tahu apa itu kartu stok adalah biasanya diinput secara manual dalam bentuk kertas ya di dalam obat. Nanti kalau ada barang datang dicatat di sana tanggal sekian, nomor batch sekian, jumlah sekian, ID sekian. Nah, izin distributor itu biasanya ada di fakturnya di paling atas biasanya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Bapak. Belum ada? Oke, kita lanjut. Nah, ini saya punya contohnya. Saya lupa nih. Ini salah satu faktur dari pedagang besar farmasi ya. Buana Saraswati. PBF nih. Ini PBF-nya ya. Ini nomor izinnya di sini nggak kelihatan ya. Oke, ini ada nomor batch-nya, jumlahnya, satuannya, ini nama obatnya, nomor batch-nya, ini kodenya, ini kode untuk aplikasi yang dia sendiri ya di Buana. Ini nomor batch-nya, ada ID-nya, jumlah harganya, jumlah plus PPN. Ini ada yang menerima barang di sini tangannya. Kemudian yang ini yang penanggung jawab dari distributornya. Kelihatan kan di sini ya? Kelihatan jelas ya? Ini contoh faktur. Nanti kalian tantangan di sini biasanya saya tangan, isi nomor prakteknya. Kemudian ini tanda tangan dari penanggung jawab PBF-nya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini contoh faktur. Ada pertanyaan nggak lain? Belum ada, Bapak. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, nah sekarang saya punya pertanyaan. Distribusi obat apotek ke apotek. Pernah dengar istilah apotek panel nggak? Apakah izin jawab, Pak? Oke, silakan. Apakah spreadingan itu termasuk apotek panel?
Kenapa? Coba diulang sekali. Saya kurang jelas tadi suaranya. Seperindikan barang. Misalnya PT Indobat itu kan punya banyak cabang apotek nih. Jadi dia Ya, mendiskusikan per apotek-apoteknya agar tidak mengeluarkan banyak omset untuk membeli barang lagi. oke. Itu contohnya apotek panel. Oke, bisa. Ada punya pendapat berbeda nggak? Ada punya pendapat berbeda nggak? Apa itu apotek panel? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Menurut saya itu kayak apotek saya itu kan di cabang Penate, punya cabang di Hayamuro. Jadi transferannya, jadi ngasih barangnya lewat transferan dan nggak perlu SP. Oke, jadi obatnya antara apotek ya? Iya, Pak. Oke. Sebenarnya boleh nggak menurut kalian itu berlaku atau nggak? Menurut kalian itu boleh nggak? Bisa diulang nggak pertanyaan? Apotek panelnya boleh nggak sebenarnya dijalankan seperti itu? Dari obat, dari apotek ke apotek boleh nggak? Boleh nggak? Tidak, Bapak. Oke ya. Tadi siapa yang jawab? Nggak apa-apa. Boleh atau nggak? Menurut Pak. saya tidak boleh, Oke. Bapak. Kalau tidak alasannya apa? Karena kan setiap apotek itu memiliki izin untuk mengorder masing-masing, dan itu jika misalnya ada obat yang diorder, misalnya contohnya kayak apa ya, OOT sama prekursor itu jika dioper-oper antar apotek, kan jadinya cuma satu apotek aja yang memesan itu di apotek pusatnya, sedangkan sekarang yang menjualnya itu ke distributor ke apotek yang tidak mengordernya secara langsung ke PBF. Jadi untuk pengedarannya itu juga salah, Bapak. Oke, bagus jawabannya ya. Jadi sebenarnya apotek panel itu dilarang ya. Jadi kalau kalian misalnya dari apotek ke apotek itu udah nggak dibolehkan sekarang. Kenapa seperti itu? Jadi gini alasannya. Satu, ketika ada obat barang masuk, nah, itu harus ada bukti dia bahwa benar apotek yang bersangkutan membeli obat dari tempat resmi. Nah, kalau dia misalnya di apotek, itu dia nggak pakai surat pesanan namanya, tapi beli langsung dia. Jadi kan legalitasnya nggak ada nih. Ini yang akan jadi masalah biasanya. Faktur dan nota itu berbeda. Kalau faktur, yang ini namanya faktur, dia legalitasnya jelas, ada tanda tangan yang beli dan tanda tangan yang pemiliknya. Tapi kalau nota cuma tanda tangan ini aja, nomor batch-nya harus ada lengkap semuanya. Jadi apotek panel itu dilarang sekarang ya, nggak boleh. Jadi dari distribusi obat ke apotek itu dilarang. Nah biasanya kalau pebisnis kadang-kadang dia memang main-main biasanya. Jadi tetap dia kadang-kadang menggunakan istilahnya dari obat apoteknya A dibawa ke obat apoteknya B. Tetapi dia juga beberapa obat membeli juga, apotek A-nya beli juga di PBF, apotek B-nya beli juga di PBF. Nah itu biasanya dia kalin sama dia. Jadi supaya kelihatan bahwa apotek yang bersangkutan itu membeli obat ke PBF lain juga. Nah tapi pada aturannya sekarang udah nggak dibolehkan oleh Balai POM bahwa apotek harus membeli obat di PBF ataupun di industri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Obat dari apotek ke apotek itu dilarang karena legalitasnya nggak ada.
Nah, kalau Indobat, setahu saya dia itu adalah sistemnya saja yang dibeli biasanya. Jadi ini setahu saya nih ya, sepengetahuan saya, Indobat itu kayak dia sistemnya adalah franchise, di mana yang dibeli adalah sistemnya. Jadi Indobat A tetap dia pesan obat di PBF, Indobat B tetap pesan obat di PBF dia. Nggak boleh sekarang menyimpan satu obat di satu tempat. Oke, sampai sana paham nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Saya izin bertanya, Bapak. Oke, silakan. Kan di sistem Indobat itu memang yang dibeli itu sistemnya, dan memang antar outlet itu memesan masing-masing obat. Tetapi setiap dia misalnya kepenuhan stok di apotek A yang satunya, dia tuh bisa membaginya itu ke apotek yang lain-lainnya biar memeratakan stoknya itu, biar nggak overload gitu, Pak. Biar obatnya itu nggak kepending lama. Itu bisa ya, Pak? Oke, itu biasanya yang akan jadi temuan oleh Balik POM biasanya. Itu yang nggak dibolehkan biasanya. Maksudnya baik kan, jadi supaya nggak obatnya nggak cepat nggak ede kan. Jadi obat yang di apotek Indobat A yang banyak dibawa ke Indobat B gitu kan. Nah itu yang dilarang. Jadi kalau ketahuan nih, tanda kutip ya, kalau ketahuan, nah itu biasanya kena teguran biasanya dari Balai POM. Jadi sekarang rata-rata apotek yang punya cabang tuh udah nggak boleh dia membawa obat ke apotek A ke apotek B. Tanda kutip kalau tidak diketahui ya. Tapi memang di lapangan kenyataannya masih banyak yang seperti itu. Tapi kalau ketahuan ya siap-siap kena sanksi biasanya. Oke, sampai sana paham ya? Paham? Paham, Bapak. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Ada pertanyaan lain? Bapak, saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Pak, biasanya kan kalau apotek jalanin kayak join gitu sama dokter mesen obat. Oke. Itu bisa, Pak. Oke, dispensing maksudnya kan? Beli banyak, Iya, kasih Pak. ke dokternya. Iya. Oke. Oke, di sini akan menjawab. Oke, di sini kelihatan nggak? Oke, bisa ini ada peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor 24 tahun 2021 ya, tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, perkusor di fasilitas pelayanan kefarmasian. Ini dibaca. Nah, saya dapat menyerahkan obat ke pasien, apotek juga dapat menyerahkan obat kepada ini ya, apotek lainnya, puskesmas, instalasi farmasi, instalasi klinik, dokter, dan bidang praktek mandiri. Tetapi, ada tetapinya nih. Ini boleh diberikan alasannya jika satu, penyaluran obat sebagaimana dimaksud dalam angka 4.9 hanya dilakukan apabila terjadi kelangkaan stok di fasilitas distribusi. Jadi kalau udah stoknya langka, baru boleh apotek menyerahkan obat ke apotek lainnya. Sampai sana paham? Paham ya? Jadi ketika apotek menjual obat ke dokter atau nggak ke bidan praktek, itu nggak boleh. Itu sebenarnya dilarang itu. Karena kembali lagi mengacu nih, yang namanya obat keras kan wajib pakai resep dokter. Resep dokter itu dalam materi harus ada pasien, alamat pasien. Nah, jadi ketika apotek mau menjual obat dalam bentuk jumlah banyak ke dokter, ke bidan praktek mandiri, itu dilarang kecuali terjadi kelangkaan stok di PBF-nya. Oke, sampai sana paham? Paham nggak?
Paham nggak? Halo? Terdengar suara saya? Terdengar suara saya? Terdengar. Pak. Oke, Terdengar, paham Bapak. maksud saya kan? Paham ya? Ada pertanyaan lain? Tapi memang di lapangan sering sekali apotek jualan obat ke dokter, yaitu dalam sisi bisnis biasanya ya. Tapi nanti tergantung kalian nih, mau pilih yang mana, jalan yang benar atau jalan yang bisnis biasanya. Kembali lagi ke individu masing-masing. Tapi dari segi aturan itu dilarang. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak? Di sini ya nanti kan bisa kalian baca ya. Ini ada syaratnya ya. Oke, bisa kalian baca sini aturannya. Ini contoh surat tentang obat dari apotek ke apotek ya. Dalam bentuk ketika ada kelangkaan obat. Tapi jarang biasanya. Oke. Ini bisa juga contohnya selain ini. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Itu sekian dari saya dari distribusi obat. Ada pertanyaan lain nggak? Ada pertanyaan lain? Jadi saya tidak ada, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya nggak? Oke, kalau tidak